Pengorbanan dari para pemberi ini membuat sebuah organisasi menjadi lebih baik. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Di episode kali ini saya ingin membagikan tentang pemberi atau penerima. Stay tune and welcome to Creators Mind. Kita pasti tahu dua istilah ini, pemberi dan penerima. Penerima adalah mereka yang berpusat kepada diri mereka sendiri. Jadi yang mereka pikirkan adalah apa sih yang bisa mereka dapatkan. Dalam setiap interaksi, mereka selalu mempertanyakan, kira-kira apa sih yang bisa saya dapatkan dari hubungan ini? Kita semua pasti punya momen, punya saat di mana kita menjadi seorang pemberi atau kita menjadi seorang penerima. Tapi bagaimanapun juga, pasti ada salah satu yang dominan dalam kehidupan kita. Seorang psikolog bernama Adam Grant, dia melakukan penelitian terhadap 3.000 orang di berbagai macam industri dengan latar belakang budaya yang berbeda. Di situ dia menemukan bahwa kebanyakan dari orang, mereka berada di tengah-tengah di antara pemberi dan di antara penerima. Ini disebut dengan matchers. Seorang matchers ini berarti dia menjaga keseimbangan antara memberi dan juga menerima. Dengan kata lain, seorang matchers ini akan melakukan sesuatu untuk orang lain jika orang lain itu melakukan sesuatu kepada mereka juga. Jadi seperti hubungan timbal balik. Dan ini memang kelihatannya seperti bermain aman. Tapi apakah cara ini adalah cara yang paling produktif? Penelitian pun dilakukan dan ternyata performa dari para pemberi ini lebih buruk dibandingkan matchers dan juga penerima. Kenapa bisa begitu? Karena contohnya saja seperti ini, dalam sebuah perusahaan, jika ada seorang penerima dan juga seorang pemberi, ketika seorang pemberi bekerja, maka dia akan melakukan pekerjaan yang lebih. Bahkan penerima ini bisa meminta bantuan kepada si pemberi ini. Pada akhirnya, pemberi akan memiliki lebih banyak pekerjaan dibanding si penerima ini. Sehingga para pemberi ini begitu sibuk melakukan pekerjaan orang lain sampai mereka nggak punya waktu dan juga tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. Begitu juga dengan sales. Para pemberi begitu peduli dengan pelanggan mereka sehingga mereka tidak mau menjual produk yang tidak bagus kepada pelanggan mereka. Kalau begitu, apakah saya harus menjadi seorang penerima? Karena sepertinya penerima ini orang yang lebih produktif. Sabar dulu, penerima ini kelihatannya memang naiknya begitu cepat, tapi mereka jatuhnya juga cepat. Karena pada akhirnya para penerima ini akan jatuh ke dalam tangan para si matchers. Tadi kan penelitian mengatakan bahwa sebagian besar orang, kebanyakan dari orang adalah matchers. Jadi para penerima ini suatu saat nanti pasti akan bertemu dengan si matchers ini. Dan kalau misalnya matchers ketemu dengan si penerima kan nggak bisa kasih apa-apa buat si matchers. Jadi matchers mana mau melakukan sesuatu buat mereka. Akibatnya ya udah, bye-bye kau penerima. Kalau begitu, para matchers ini memiliki performa yang terbaik dong. Jawabannya tetap pada para pemberi ini. Justru para pemberi inilah yang menutupi kekurangan dari para matchers dan juga para penerima. Justru disinilah letak keunikannya. Pengorbanan dari para pemberi ini membuat sebuah organisasi menjadi lebih baik. Coba saja kita bayangkan ketika dalam sebuah perusahaan, sebuah organisasi, ada orang yang mau mengajarkan, ada orang yang mau mentoring, ada orang yang memberikan informasi, ada orang yang mau membantu. Yang terjadi adalah tentunya perusahaan itu akan lebih berkembang, akan lebih bertumbuh. Penelitian pun juga membuktikan hal tersebut. Jadi ketika ada para pemberi di dalam sebuah organisasi, ternyata keuntungan organisasi itu menjadi lebih banyak. Kemudian para karyawan dan juga para pelanggan menjadi lebih puas. Dan lebih hebatnya lagi, pengeluaran operasional perusahaan itu, organisasi itu malah menurun, malah berkurang. Justru para pemberi inilah yang membuat organisasi kita menjadi lebih berhasil. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan para pemberi ini. Baik itu dalam keluarga kita, dalam perusahaan kita, dalam usaha kita, dalam organisasi kita, dalam gereja kita, dimanapun itu kita perlu para pemberi. Atau kalau lebih baik lagi, kitalah yang menjadi para pemberi itu. Sekarang bagaimana supaya kita bisa membuat para pemberi ini lebih berhasil, lebih produktif dibanding para penerima dan para matchers ini? Karena kelihatannya para pemberi ini lebih dirugikan. Oleh karena itu, kita harus menciptakan suasana di mana para pemberi ini bisa menjadi berhasil, sehingga terbentuklah budaya untuk kita bisa mau memberi terhadap orang lain. Ada 3 cara di mana kita bisa melakukannya. Yang pertama adalah kita harus melindungi para pemberi ini. Ya, para pemberi ini pasti akan mengalami kelelahan. Bagaimana enggak? Mereka selalu membantu orang lain. Di saat orang lain menawarkan bantuan, ya udah mereka bantuin.
Yang terjadi adalah mereka terus mendapatkan pekerjaan demi pekerjaan, mereka terus mendapatkan beban, dan akhirnya mereka bisa stres sendiri, mereka bisa capek sendiri. Oleh karena itu, kita harus menciptakan suasana di mana para pemberi ini tidak seharusnya mengerjakan semuanya. Membantu orang lain bukan berarti mereka harus menyelesaikan pekerjaan orang lain. Banyak hal kecil di mana mereka bisa menawarkan bantuan mereka. Misalnya saja mereka bisa memberikan masukan, memberikan nasihat, kemudian mereka juga bisa memperkenalkan orang ini dengan orang ini, sehingga mereka bisa networking, seperti itu. Jadi para pemberi ini tidak seharusnya mengerjakan semuanya. Yang kedua adalah kita menolong mereka untuk meminta bantuan. Kita semua pasti tahu dalam sebuah hubungan kita tidak seharusnya memberi terus. Ada kalanya di mana kita juga boleh menerima. Begitu pula dalam sebuah organisasi, para pemberi ini tidak seharusnya mereka terus memberi dan memberi. Ada kalanya di mana mereka boleh untuk meminta bantuan dan juga menerima bantuan. Banyak orang berpikir kalau mereka meminta bantuan, maka mereka akan dikira tidak kompeten. Kemudian mereka juga takut membebankan orang lain. Mereka juga takut kalau orang ini nggak bakal bisa membantu mereka. Tapi pada kenyataannya, kalau misalnya nggak ada orang yang meminta bantuan, maka si pemberi ini juga akan stres. Karena dia juga bisa nolongin siapa-siapa, nggak ada yang minta bantuan mereka. Jadi tentunya tidak apa untuk meminta bantuan. Karena para pemberi ini mau berkontribusi dan mau maju. Mereka mau bermanfaat untuk orang lain. Tapi hal ini nggak akan terjadi kalau misalnya nggak ada yang minta bantuan kepada mereka. Yang ketiga adalah jangan biarkan orang yang salah masuk ke dalam tim. Ya, ini berarti kita mencegah supaya tidak ada penerima yang masuk ke dalam tim kita. Kita harus menjaga supaya nggak ada penerima yang ada di dalam tim kita. Ada satu cara untuk mengidentifikasi penerima dari pemberi. Pada saat interview, kita minta dia untuk menyebutkan 4 nama di mana dia telah memberikan kontribusi untuk kesuksesan orang tersebut. Biasanya para penerima akan menyebutkan nama-nama yang berada di atas mereka, baik itu atasan mereka, bos mereka, atau siapapun itu yang statusnya lebih tinggi daripada mereka. Karena para penerima ini suka menjilat. Mereka tidak suka merendahkan hati, mereka ingin membanggakan diri mereka sendiri. Kebalikannya, para pemberi ini biasanya akan menyebutkan nama-nama orang yang berada di bawah mereka. Orang-orang yang tidak punya terlalu banyak kekuasaan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dibantu. Kemudian kita juga bisa melihat karakter seseorang dari cara mereka memperlakukan orang-orang yang berada di bawah mereka. Contohnya saja ketika berada dalam restoran, kita bisa melihat bagaimana dia memperlakukan pelayan, bagaimana dia memperlakukan office boy, bagaimana dia memperlakukan tukang parkir ataupun satpam ataupun sopir Grab, sopir taksi, apapun itu. Jadi itu dia 3 cara untuk menciptakan suasana di mana para pemberi ini bisa menjadi berhasil dan lebih produktif. Jadi kita perlu menciptakan suatu keadaan di mana menjadi ambisius itu adalah hal yang tidak masalah, tidak apa. Tapi walaupun begitu, kita juga harus membantu orang lain. Kita harus mau saling membantu. Keberhasilan adalah bukan tentang kompetisi, tapi keberhasilan adalah tentang kontribusi. Kita pasti pernah mendengar, cara paling berarti untuk menjadi berhasil adalah dengan membuat orang lain, dengan membantu orang lain menjadi berhasil juga. Mari kita sama-sama ciptakan dunia di mana para pemberi ini bisa menjadi berhasil. Siapakah Anda? Pemberi atau penerima? Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya masa depan kita semua sama-sama cerah. See you on the next episode on Creators Mind.